Metode evaluasi program PNF. Anggota kelompok 6, Triwahyu Utomo, Sastia, Risma, dan Mei. Pertama akan dijelaskan oleh Triwahyu. Secara umum, evaluasi program dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, evaluasi yang berorientasi pada penguasaan dan penggunaan metode. Yang kedua, evaluasi yang berorientasi pada pemecahan masalah dan tujuan evaluasi. Evaluasi program dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau gabungan keduanya. Pendekatan kualitatif digunakan dalam evaluasi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang berbentuk angka dengan pengolahan data menggunakan analisis statistik. Sedangkan kualitatif adalah pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang tidak berupa angka-angka melainkan dengan kata-kata dan kalimat yang menggambarkan kenyataan. Sedangkan kualitatif adalah pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang tidak berupa angka-angka melainkan dengan kata-kata dan kalimat yang menggambarkan kenyataan. Sedangkan gabungan dalam evaluasi program untuk mengumpulkan, pengolahan, dan menyajikan data berbentuk angka dan bukan angka dengan analisis gabungan statistik dan non-statistik. Jadi yang dimaksud dengan evaluasi program pendidikan luar sekolah adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Batasan evaluasi program ini mengandung 3 unsur penting, yaitu kegiatan sistematis, data, dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang metode-metode evaluasi program pendidikan nonformal. Yang pertama, metode historis. Metode historis digunakan dalam evaluasi untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif melalui kegiatan pengumpulan, verifikasi, dan sintetis bukti-bukti dengan maksud untuk menegakkan fakta dan informasi sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat. Yang kedua, metode survei. Metode survei ini digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Yang ketiga, metode pengembangan. Metode pengembangan digunakan untuk mengkaji pola dan urutan pertumbuhan, perubahan, dan atau perkembangan berdasarkan fungsi waktu. Dan yang keempat, metode kasus. Metode kasus digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, serta dapat digunakan baik untuk semua unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, komunitas, maupun peristiwa keadaan dan sebagainya. Saya, Risma Maulidiana, akan menjelaskan slide selanjutnya. Yang kelima, ada metode korelasional. Metode ini digunakan dalam evaluasi untuk mendeteksi jauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Yang keenam, ada metode kausal komparatif. Metode ini digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara pengamatan terhadap akibat yang ada dengan mencari faktor-faktor penyebabnya. Yang ketujuh, ada metode tindakan. Metode ini digunakan dalam evaluasi untuk mengembangkan upaya pemecahan masalah situasional di lapangan yang dilakukan secara partisipatif, kolaboratif, berdaur, dan evaluasi diri dengan penerapan langsung di lapangan atau dalam dunia kehidupan nyata. Yang kedelapan, ada metode kesaksian atau pengamatan. Metode ini digunakan dalam evaluasi dengan menyaksikan atau mengikuti informasi secara informal melalui tayangan media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Seringkali, hasil kesaksian ini menjadi masukan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan upaya pemecahan masalah dan pelayanan kepada masyarakat.
Metode eksperimen semu. Metode ini digunakan dalam evaluasi untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan yang dapat diperoleh data sebenarnya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan memanipulasi variabel yang relevan. Di sini, metode eksperimen semu ini memiliki dua pola, yaitu pola rancangan yang kurang terkontrol dan rancangan yang terkontrol sebagian. Metode eksperimen semu ini yang kurang terkontrol termasuk ke dalam metode eksperimen semu. Metode ini terdiri dari rancangan yang dikenal pula dengan istilah one group, pretest, post-test design, atau disebut pula one shot case study. Yang kedua, rancangan terkontrol sebagian, partial control. Rancangan evaluasi ini tepat digunakan apabila sukar untuk mendapatkan dua kelompok yang sama secara random sebagai sampel dalam populasi. Dalam rancangan pemilihan dua kelompok ini atau lebih ini dilakukan tanpa menggunakan random. Dan rancangan evaluasi yang terkontrol sebagian ini adalah sebagai berikut, yaitu rancangan tes awal dan tes akhir dalam kelompok tanpa acak, rancangan penyeimbang, rancangan serial waktu dalam satu kelompok, rancangan serial waktu dalam kelompok kontrol. Yang kedua, yaitu metode eksperimen sungguhan. Metode eksperimen sungguhan ini digunakan untuk mengkaji kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan satu atau lebih kondisi perlakuan kepada satu atau lebih kondisi perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen, serta membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenal kondisi perlakuan. Metode evaluasi program ini semu dengan menggunakan beberapa pola sebagai berikut, yaitu pola rancangan terkontrol sepenuhnya atau rigorous control. Rancangan tes awal dengan tes akhir ini dengan menggunakan kelompok kontrol secara acak atau randomized control group pretest atau post-test design. Yang kedua, rancangan 4 kelompok secara random, randomized Solomon 4 group design. Yang ketiga, rancangan tes akhir dengan kelompok kontrol secara acak, randomized control group post-test design only. Yang ketiga, metode pencandraan masa depan digunakan dalam evaluasi ini untuk memperkirakan atau mencandra berbagai keadaan peristiwa yang mungkin atau possible, dapat atau probable, dan atau diharapkan preferable terjadi di masa depan berdasarkan fakta-fakta yang ada pada kondisi saat ini dan kecenderungan perubahan lingkungan. Yang keempat yaitu metode asesmen ketenagaan digunakan dalam evaluasi ini untuk memperoleh informasi mengenai jumlah atau mutu personalia sebagai penyelenggara, pengelola, dan pelaksana kegiatan. Mutu personalia ini mencakup kompetensi, kondisi psikis yaitu pengetahuan sikap dan keterampilan, serta kondisi fisik yaitu kesehatan, jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Metode asesmen ketenagakerjaan ini bertujuan untuk menghimpun data ketenagaan yang terlibat dalam program pendidikan luar sekolah dan sebagai pengaruh program pendidikan luar sekolah. Tujuan khusus asesmennya itu menghimpun data tentang kompetensi, sikap, kondisi fisik, psikis, dan karakteristik tenaga-tenaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Nanti hasil asesmen personalia ini bermanfaat untuk menggambarkan karakteristik peserta didik yang terus mengikuti suatu program yang dievaluasi atau peserta didik yang berada dalam suatu kelompok kontrol dan karakteristik peserta didiknya yang drop out. Hasil asesmen ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik pengelola dan pelaksana yang terus mengikuti program dan atau yang tidak berhubungan lagi dengan program dengan tenggang waktu tertentu. Misalkan dalam tenggang waktu 1 triwulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Teknik pengambilan sampel ini dalam asesmen personalia ini serupa dengan sampling atau metode dalam metode survei. Pernyataan-pernyataan khusus ini dan teknik sampling dengan metrik dapat digunakan dengan maksud untuk menjaga agar setiap program orang atau setiap kelompok tidak usah dikenai asesmen dalam segala segi. Yang terakhir yaitu metode keputusan ahli secara sistematik. Evaluasi program ini mengandung
arti konseptual dan operasional. Pengertian ini memberikan arah bahwa keputusan merupakan inti dari proses dari hasil evaluasi. Peranan evaluator ini bukan semata-mata pada kegiatan mengumpulkan data, melainkan pula dalam menyajikan data sebagai masukan dalam pengambilan keputusan, dalam keputusan ahli secara sistematik. Maka, pemahaman evaluator dengan metode ini, riset, ilmu-ilmu sosial, dan pengukuran ini sangat diperlukan. Evaluator ini harus memutuskan pilihannya mengenai metode evaluasi dan pengukuran apa yang digunakan dalam memperhatikan tujuan-tujuan evaluasi program dan memantau situasi lingkungan dalam lingkungan luar suatu program yang akan atau sedang dievaluasi. Dalam menggunakan metode ini, evaluasi program ini dilakukan oleh suatu tim ahli yang dipilih dari berbagai pakar ilmu dan para evaluator. Keputusan tim ahli ini merupakan informasi yang penting untuk masukan bagi pengambilan keputusan tentang upaya menghentikan, melanjutkan, meluas, atau memodifikasi program. Para ahli dari berbagai bidang terkait ini dapat membantu menilai kebijakan tentang hubungan antara masyarakat dan lembaga yang melaksanakan program. Keputusan tim ahli ini penting dipertimbangkan oleh lembaga penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program serta evaluator pendidikan. Keputusan ahli ini secara sistematis digunakan dalam evaluasi program yang berkaitan dengan inferensi tentang program dan efektivitas komponen, proses, dan tujuannya. Keputusan ahli ini ditarik dari berbagai hasil evaluasi program sangat bermanfaat dalam membuat generalisasi tentang efektivitas suatu intervensi sosial, ekonomi, atau pendidikan terhadap suatu program yang sedang berjalan, dan untuk menyediakan data bagi pembuat keputusan berdasarkan sejumlah pengalaman dalam mengevaluasi berbagai program pendidikan.